Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Azab dan Sengsara bagian ke-17. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani setiap malam. Selamat mendengarkan. Bukankah hati manusia yang acap kali mendapat azab pada kehidupan ini amat halus perasaannya? Jikalau ia luka, maka luka yang sudah bertahun-tahun itu pun menambahi sakit dan pedihnya luka yang baru itu. Janganlah anakku membaca surat itu juga, karena hati anakku masih dalam masgul, ujar ibunya sambil surat itu dihelakannya perlahan-lahan dari tangan Maryamin. Ya, Mak, simpanlah dahulu surat itu, sahut Maryamin dengan keluh yang panjang. Entah berapa hari, entah berapa Jumat, entah berapa bulan, anak gadis itu tiada lagi meninggalkan tempat tidurnya. Tetapi lebih lama daripada dugaan orang, karena suatu pun tak ada obat yang menyembuhkan penanggungannya itu. Benarlah seperti bunyi peribahasa ini, luka di tangan dapat ditahan, luka hati apa obatnya. Akan tetapi sungguh pun demikian, penanggungannya itu adalah makin berkurang, sehingga setelah beberapa lamanya dapat ia serta bekerja menolong ibunya. Mukanya yang penuh dahulunya sekarang sudah kurus dan pucat, dan mata yang hitam jernih itu sudah kurang cahayanya. Amat kasihanlah kita melihatnya. Seharusnya tubuhnya yang lemah itu jangan dahulu dibawanya kerja, tetapi apa boleh buat, orang yang miskin itu harus minum keringatnya dan makan dagingnya. Tepat pada hari yang pertama setelah Maryamin sembuh, maka datanglah Baginda di atas dengan istrinya, membawa nasi bungkus ke rumah ibu Maryamin. Waktu itu si ibu tak ada di rumah, hanya Maryamin sajalah yang tinggal di rumah. Setelah dilihatnya orang tua Aminuddin datang itu, maka ia pun berlari keluar mengajak mereka masuk. Dengan muka yang ramah ia mempersilahkan jamu itu duduk di atas tikar, yaitu tikar yang dianyamnya sendiri itu, untuk tempat duduk ayah Aminuddin, dua laki istri. Serbuk kopi juadah yang tersimpan itu pun dikeluarkannya lah, lalu diletakkannya ke hadapan tamu yang berdua itu. Dengan hormatnya ia berkata, "Ayah dan bunda, minumlah air panas yang dengan tiada sepertinya ini. Hamba hendak pergi sebentar, memberitahukan mak akan kedatangan ayah dan bunda. Dia sekarang ada menjemur padi." "Pergilah anakku," sahut Baginda di atas. Ia menyesal akan perbuatannya yang sudah-sudah itu karena terkena hatinya oleh budi bahasa anak gadis miskin itu. Sikap dan tertibnya pun adalah menarik hatinya. Muka yang pucat itu pun menerbitkan belas kasihan dalam hatinya, bukan belas dan kasihan saja, tetapi dengan sesalnya sekarang ia amatlah menyesal sebab melalui keinginan anak muda yang berdua itu. Siapa tahu karena perbuatanku itu aku memusnahkan Untung dan Mujur Aminuddin dan Riam, pikirnya dalam hatinya. Pikir istrinya lagi, sebenarnya lah pendapatku itu yang lebih baik, tetapi apa boleh buat, perkataan Datulah yang lebih berat di hatimu. Setelah itu Maryamin pun datanglah dengan ibunya. Orang itu pun makanlah bersama-sama. Sesudah makan dan minum, Baginda di atas pun membuka tutur, yakni mengatakan maksud kedatangan mereka itu. Semua pesan Aminuddin itu disampaikannya sesudah mereka itu meminta maaf atas kesalahannya itu. Baginda di atas pun berjanji bahwa sejak daripada itu mereka itu akan mengubah kelakuan yang selama ini, yakni tali perkauman itu takkan putus, melainkan bertambah kukuh dalam hati mereka itu. Jamu itu pun pergilah ibu Maryamin bersenang hati, bukan karena pembawaan kerbau dan lembu itu, akan tetapi disebabkan janji yang mulia itu. Maryamin meskipun ia beroleh emas dan perak atau apapun yang lain, akan tetapi barang yang amat diinginkannya itu tetap juga hilang selama hidupnya.
Tetapi sungguh pun demikian ia memuji budi Aminuddin yang baik itu. Sementara itu ia mengambil surat Aminuddin dari bawah bantalnya. Lalu dibacanya perlahan-lahan, air mukanya tak berubah lagi, tinggal tenang saja. Kemudian ia pun mencabik kertas kitab tulisnya yang sudah lama. Lalu ia menulis surat akan memenuhi permintaan Aminuddin itu dengan seikhlas-ikhlasnya hati. Yang terhormat Kakanda Aminuddin, surat Kakanda itu sudah Adinda terima. Ya, apa boleh buat, sudahlah demikian takdir Tuhan berlaku atas hambanya. Semuanya itu takkan kusesalkan kepada Kakanda. Ya, apa disesal kepada Puan Suasat Tempaan Bantan. Apa disesal kepada Tuan, nasibku itu pendapatan badan. Dan tentang angan-angan dan cita-cita kita yang dahulu itu, sebenarnya lah perkataan Kakanda itu, lebih eloklah kita melupakan dia daripada hati kita. Oleh sebab itu, baiklah kita buat sementara jangan berkirim-kiriman surat, agar supaya luka hati kita jangan terantuk-antuk. Maklumlah Kakanda Aminuddin, bagaimana penderitaan Adinda ini. Ya, perempuan itu mempunyai perasaan yang lebih halus, dan luka hatinya itu tiada mudah sembuh sebagai laki-laki. Oleh sebab itu, baiklah kita membiarkan yang sudah tinggal sudah, janganlah kita mengulang-ulangi dia. Permintaan itu, Aminuddin, kukabulkan dengan segala suci hati. Lagi pula seharusnya lah kita bermaaf-maafan. Tetapi sungguh pun perhubungan kita sudah putus. Adinda ini harap juga supaya kita sebagai orang yang bersaudara. Ya, lebih dari itu tak mungkin lagi. Sehingga ini dahulu suratku ini, surat yang terbit daripada hati yang putih. Salam wal takrim dari adikmu, Maryamin. Habis siang berganti malam, habis minggu berganti bulan, demikianlah adanya sehingga setahun. Akan tetapi suatu pun tak ada perubahan dalam rumah bambu tempat ibu dan anak yang miskin itu. Memang suatu pun tak ada perubahan selama setahun yang pertama, akan tetapi pada tahun yang kedua telah ada lainnya, lebih-lebih pada waktu yang kemudian ini. Maryamin, anak gadis yang di dalam duka nestapa itu, sekarang lebih sibuk bekerja daripada yang biasa, seolah-olah melakukan persediaan untuk perjalanan serupa setahun yang dahulu. Tetapi sekali ini ia bekerja itu tiada dengan girang hati, tangannya yang bekerja itu bergerak dengan tak tetap, dan muka yang halus itu kurang cahayanya karena dimuramkan hati yang bimbang itu. Hari waktu berangkat tak lama lagi, hanya menunggu seorang muda yang datang dari Padang Sidempuan. Dengan orang itulah ia akan kawin. Maksud orang itu yakni hendak beroleh untung, karena sebagai kepercayaannya perkawinan itu membawa untung kepada laki-laki dan perempuan. Akan tetapi bagi anak gadis itu tiadalah perkawinan itu membawa untung dan mujur bagi dia. Ia perempuan yang telah kenyang oleh kesedihan meskipun umurnya belum seberapa. Perkawinan itu tiada akan memutuskan azab dan sengsara yang bertali-tali itu, tetapi akan menambah kemelaratan lagi bagi dia, anak gadis yang malang itu. Semuanya itu dilihatnya, dirasanya, bukan dengan urat sarafnya, tetapi hatinya mengatakan padanya. Akan tetapi apa boleh buat, tiadalah dapat ia menolak beban yang akan dipikulkannya itu. Ia telah mengerti bahwa hidupnya di dunia ini tiada lain daripada menanggung dan menderita bermacam-macam sengsara. Bagaimanakah dapat ia menolak perkawinan itu? Karena ibunya berkehendak demikian, menerangkan keberatannya serta perasaan kemauannya, tetapi membantah perkataan ibunya tak sampai hatinya, karena belum pernah diperbuatnya. Betul, ibunya tak memaksa dia, hanya sekadar menyuruh dia, karena bolehlah nanti di belakang hari mendatangkan malu apabila anaknya itu tiada dipersuamikan. Orang yang tinggal gadis itu menjadi gamit-gamitan dan kata-kataan orang. Itulah yang ditakutkan ibunya, itulah yang menyebabkan si ibu menyuruh anaknya menerima pinangan orang itu. Bukan mudah menjadi perempuan, kata ibunya. Laki-laki itu lain. Meskipun ia melambat-lambatkan perkawinan, tak seberapa menyusahkan dia.
bila hatinya nanti tergerak hendak beristri, dapatlah ia dengan segera mencari perempuan. Akan tetapi perempuan itu, kalau ia hendak bersuami, bolehkah ia nanti masuk ke luar negeri? Orang akan mencari jodohnya. Oleh sebab itu, baiklah anakku, jangan melalui permintaan bunda ini. Lagi pula manusia itu harus jua diperjodohkan. Jadi tiadalah faedahnya kita segan-seganan karenanya. Kebenaran dan pertimbangan yang dituturkan ibunya itu benar pula dalam pikiran Maryamin, tetapi terasa dalam hatinya bahwa perkawinan itu yang akan dilakukannya akan membawa dia ke jalan kemelaratan. Akan tetapi ia merasa demikian dalam hatinya, jadi tiadalah dapat diberinya keterangan. Itulah sebabnya ia terpaksa juga akhir-akhirnya menurut kesukaan ibunya itu. Kesudahannya ia kawin dengan orang muda dari Padang Sidempuan, orang muda yang tiada dikenalnya, orang muda yang tiada dicintainya, jodoh yang tak disukainya. Orang muda, ya sebenarnya tiada demikian, hanya katanya ia orang muda di Medan, tempat ia makan gaji. Ada lagi bininya, ia pulang ke Tapanuli hanya mengunjungi negerinya saja. Pada waktu itu dilihatnya ada seorang gadis anak orang miskin. Itu tentu dapat diperoleh karena aku kaya, makan gaji kerani di Medan, sedang anak itu orang kebanyakan. Begitulah pikir orang itu, istrinya yang di Medan itu tiada susah menguruskannya. Jatuhkan saja talak 3, habis perkara. Gantinya telah ada lebih muda lagi. Kelakuan yang serupa itu sudah banyak sekali dilakukan orang muda itu. Ya, kalau dikatakan laki-laki itu buas dan ganas tabiatnya, kasar didengar telinganya, tetapi tiada salahnya lagi. Bukankah banyak perempuan yang melarat karena perbuatan laki-laki semacam itu? Sungguh amat keji perbuatan itu. Orang yang jadi suami Maryamin itu pekerjaannya kerani, tentang bentuk dan rupanya begini. Dia tak dapat dikatakan muda lagi, raut mukanya panjang, kurus sedikit, hidungnya pendek dan bibirnya tebal. Cahaya matanya tajam dan berkilat-kilat menyatakan ia pintar dan cerdik, tetapi pintar dalam tipu daya. Begitulah rupa si Kasibun, yaitu nama orang itu yang akan jadi suami anak gadis yang molek itu. Sekalipun rupanya tak dapat dikatakan lok, akan tetapi karena pandainya memakai dan memelihara dirinya, kelihatanlah badannya yang agak tua itu lebih mudah dipandang daripada yang sebenarnya. Kasibun pun datanglah ke rumah orang tua Maryamin. Maryamin telah sedia akan meninggalkan si Pirok menuju ke Medan, tempat yang ramai itu. Waktunya berangkat pun sudah dekat, yakni besok hari Jumat, karena kawan di jalan telah dapat. Malam itu, yakni malam Jumat, pergilah si ibu dengan Maryamin membawa cambung yang berisi air dengan limau purut serta bunga-bungaan, pergi mengunjungi kuburan mendiang Sutan Baringin. Setelah mereka itu sampai, maka Maryamin pun menyiramkan air yang dicambung itu ke atas kuburan bapaknya, dan ibunya berdiri memandang ke tanah. Suatu pun tak ada ia berkata-kata, karena terkenang olehnya kejadian yang sudah-sudah tatkala Sutan Baringin masih hidup. Maryamin meletakkan cambung itu, lalu mereka itu duduk bersama-sama di sisi kubur itu. Sunyi serta lengang rupanya tanah pekuburan itu, karena seorang manusia yang lain tak ada di situ. Matahari pun telah terbenam, hanyalah cahaya senja saja yang kelihatan di langit. Burung-burung pun telah bersembunyi dalam sarangnya, juga udara yang memenuhi muka bunyi ini diam. Seolah-olah orang musafir yang telah payah rupanya. Tempat pekuburan yang sunyi itu menambah kesedihan hati si ibu karena waktu kegirangan yang sudah-sudah tergambar dalam hatinya. Dan gambar itu amat menyedihkan hatinya karena sekaliannya itu telah hilang terkubur sebagai suami yang terkubur di tempat itu. Kini tinggallah ia anak beranak dalam kemiskinan, apalagi sekarang anak yang sulung hendak bercerai pula dengan dia. Tetapi apa hendak dikata, sudahlah demikian janjinya. Lagi pula perceraian dengan anaknya itu barangkali adalah akan membawa perubahan bagi mereka itu. Banyaklah yang diharapkannya, karena itu ia berkata kepada anaknya, "Maryamin, sekaranglah kuluaskan cita-cita yang terkandung.
dalam dada bunda ini. Anakku telah maklum akan kemiskinan kita sejak dari matinya ayahmu. Bukanlah bunda yang salah, dialah yang menyebabkan kita demikian. Tapi itu tiada boleh kita sesalkan kepadanya, karena bukan dengan sengajanya. Lagi pula ia telah meninggal. Karena itu haruslah kita melupakan yang sudah-sudah itu. Tetapi sebagai keinginan ibu berusaha akan memperbaiki keadaan kita. Tapi sampai kini suatu pun tak ada yang kuperoleh. Itulah sebabnya maka ibu ingin mempersuamikan anakku. Karena si Kasibun itu tiada berorang tua lagi, hanyalah saudaranya yang ada. Jika anakku pandai mengambil hatinya, sampai ia sayang akan anakku, tentu ia memandang bunda sebagai ibunya sendiri. Dan adikmu itu pun diperbuatnya sebagai saudara kandungnya pula. Kalau demikian, dapatlah kita kelak diam bersama-sama, karena gajinya pun besar, kata orang. Bukankah lebih baik kita meninggalkan luhak si Pirok ini? Sawah setelempap atau lembu sebulu kepunyaan kita tak ada di sini. Itulah harapan bunda. Dengan sepandai-pandai mulah membawakan dirimu kepada si Kasibun. Dan anakku, ingatlah, perkawinan ini sajalah yang dapat menyudahkan sengsara kita yang bertimbun-timbun ini. Sedapat-dapatnya anak Kanda akan menurut perkataan bunda itu, sahut Maryamin. Akan tetapi dalam hatinya ia merasa bala yang akan menimpa dirinya. Bukit-bukit yang berbaris-baris di Pulau Samosir itu sebagai tertutup dengan beledu tampaknya dari jauh. Langit yang tak berawan itu adalah seperti payung ubur-ubur yang diperbuat daripada sutra hijau. Masing-masing melihat bayang-bayangnya ke muka air Danau Toba yang jernih itu. Seolah-olah dua orang bidadari yang berdiri di muka kaca besar akan mempersaksikan parasnya yang elok, bunga-bunga yang berkembang di pantai laut tawar, serta cahaya embun yang berhamburan pada daun rumput-rumput adalah pada mata kita sebagai halaman yang permai, penuh dengan intan permata. Pemandangan yang permai itu ditambahi suara alam yang merdu, sehingga telinga kita pun merasa kenikmatan dunia ini. Pada segenap padang rumput yang terletak di lereng-lereng bukit-bukit berkeliling danau itu, kelihatan hewan beratus-ratus banyaknya. Padang itu ingar oleh suara kerbau yang menguak, lembu yang mengeluh, dan kuda Batak yang termasyur itu pun tiada kurang bilangannya. Karena disinilah tempatnya, dan dari negeri itulah orang menjual binatang-binatang itu pada segala penjuru tapanuli, seperti ke Medan pun juga sampai ke Jawa. Siapakah yang tak suka melihat jalannya kuda Batak yang kencang itu? Siapakah yang tak ingin menungganginya? Karena meskipun ia berpacu atau mendua, pandailah ia menjaga supaya tuannya yang mendudukinya itu diam dan tiada terlonjak-lonjak. Tengoklah perahu yang di atas muka air itu, haluannya terhadap ke utara, dan ia baru meninggalkan Balige, ibu negeri daerah Toba. Angin sedang berembus dari belakang sehingga perahu itu berlayar dengan lajunya. Layar pun terkembang semua sebagai sayap burung yang sedang melayang di udara. Kalau dihampiri perahu itu, tentu kedengaranlah suara orang menumpang yang bercakap-cakap dengan riangnya. Ada yang tertawa gelak-gelak, ada yang bernyanyi, ada pula yang bersiul. Siapakah yang tiada bergirang hati melihat pemandangan yang seindah itu? Tetapi di antara orang banyak itu ada juga seorang perempuan yang duduk bermuram durja. Meskipun ia mencoba-coba menghilangkan duka citanya, tak juga dapat olehnya. Kadang-kadang ia memaksa dirinya akan tertawa menyertai orang yang terbahak-bahak sekelilingnya itu. Akan tetapi ia tertawa itu sekadar akan menyama-nyamai orang itu saja. Siapakah perempuan muda itu? Tak lain ialah Maryamin. Dan perahu itulah yang membawa mereka dengan kawannya seperjalanan ke 3 ras. Dari situ berjalan darat
ke Pematang Siantar, dan kemudian terus ke Medan. Pada waktu itu adalah susah berlayar dari Balige ke Tigaras karena kapal api kecil belum ada. Sudah 3 hari lamanya Maryamin bersama-sama dengan suaminya, tetapi sampai waktu itu belum dapat olehnya hati suaminya itu. Sedang tabiatnya pun belum diketahuinya akan mengambil hati orang. Haruslah lebih dahulu kita kenal adat dan tabiatnya. Makin lama mereka itu bersama-sama, sebenarnya makin dekat mereka itu ke Medan. Tujuan perjalanan mereka itu makin besar. Was-was yang timbul dalam hatinya. Oleh sebab itu sudah tentu ia tiada beriang hati setelah mereka itu sampai di Medan. Mustahil aku selamat dari tangannya. Inilah rupanya sebabnya aku selama ini berhati syak melihat dia. Tetapi tak mengerti aku. Ya, tak kusangka-sangka ia ada dalam hal yang demikian itu, kata Maryamin dalam hatinya. Waktunya habis pemirsa. Sekian dulu roman Azab dan Sengsara bagian ke-17. Semoga malam besok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.